Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Gita dari NIM 2020 10356. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sebagai pendidikan Muhammadiyah dalam mendukung dakwah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu konsep pendidikan Muhammadiyah, lalu yang kedua pendidikan mutu pendidikan Islam masyarakat, yang ketiga tujuan pendidikan Islam, dan yang keempat usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam sosial keagamaan yang berperan penting dalam proses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan merupakan area of concern organisasi ini sejak didirikan bahkan sebelum didirikan oleh pendirinya. Organisasi ini berperan penting dan terlibat langsung dalam proses eksperimentasi pendidikan Islam modern pada awal abad ke-20. Tajdid dan ijtihad, dua tema penting yang diusung dalam setiap gerakan sosial keagamaan yang dilancarkannya. Melalui identitas ini, Muhammadiyah merumuskan dan mengimplementasikan program-program sosial yang mencirikannya sebagai gerakan Islam modern. Selain memodernisasi pendidikan Islam, Muhammadiyah juga telah memprakarsai aktivitas sosial baru dalam gerakan Islam dalam bentuk pembangunan dan pendirian panti-panti sosial, rumah sakit, balai pengobatan, sebagai bentuk penafsiran dan aktualisasi terhadap ajaran Islam. Yang pertama, konsep pendidikan Muhammadiyah. Pendirian pendidikan Muhammadiyah, Abdul Muti mengungkapkan dengan pemikirannya bahwa pendidikan Muhammadiyah didirikan dan dilandasi atas motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang sempurna apabila mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Motivasi teologis inilah menurut Mukti yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan pendidikan di emperan rumahnya dan memberikan pelajaran agama ekstrakurikuler Majelis Dikdasmen yang diserahi tugas sebagai penyelenggaraan amal usaha di bidang pendidikan dalam melaksanakan program yang mengacu kepada tanfiz keputusan muktamar, tanfiz keputusan musyawil, dan tanfiz keputusan musda. Nah, agar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah mempunyai acuan dan aturan yang jelas, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah seluruh Indonesia sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan, membina, dan mengawasi, mengembangkan penyelenggaraan amal usaha di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah harus mengacu kepada visi, misi, dan tujuan pendidikan Muhammadiyah. Amal usaha pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen tersebut adalah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan pondok pesantren. Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu yang pertama adalah bidang keagamaan. Bidang keagamaan di sini memberi turunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mendirikan masjid dan musola sebagai tempat sarana ibadah. Yang kedua ada bidang pendidikan. Meliputi pendidikan yang berorientasi pada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Yang ketiga yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik, panti asuhan anak yatim. Yang kedua yaitu peningkatan mutu pendidikan Islam masyarakat. Dalam dunia pendidikan Islam, itu pendidikan berkisar pada konsep-konsep yang dirumuskan dalam istilah Islam berikut. Yang pertama yaitu ta'lim, yaitu pendidikan yang menitik beratkan masalah pada pengajaran, penyampaian informasi, dan pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu tarbiyah, yaitu pendidikan yang menitik beratkan masalah pasca pendidikan, pembentukan dan pengembangan pribadi, serta pembentukan dan penggemblengan kode etik atau norma-norma etika atau akhlak. Yang terakhir yaitu takdib,
yaitu pendidikan yang memandang bahwa proses pendidikan merupakan segala usaha yang mencoba membentuk keteraturan susunan ilmu yang berguna bagi dirinya sebagai muslim yang harus melaksanakan kewajiban serta fungsionalisasi atas niat atau sistem sikap yang direalisasikan dalam kemampuan berbuat yang teratur, sistematik, terarah, dan efektif. Pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan pada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam. Memikir, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam syakil usaha pembentukan akhlak kepribadian manusia secara menyeluruh. Yang sebenarnya pendidikan ini adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani dan rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang agung senantiasa selaras dengan tujuan agama itu sendiri, yaitu mewujudkan seorang mukmin yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, memperbaiki ibadahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan dari pendidikan Islam adalah pengabdian pada Allah. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran, surat Az-Zariyat, jalur pendidikan Islam dalam pengembangan pendidikan Islam tidak lepas dari jalur pendidikan itu sendiri, di mana dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 diterangkan bahwa jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Tujuan pendidikan Muhammadiyah dalam melakukan aktivitasnya dalam bentuk mendirikan sekolah dan pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan modern, mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan mata pelajaran Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Lembaga pendidikan yang didirikan di atas sekolah dan dibentuk amal usaha dengan majelis pendidikan dasar dan menengah secara vertikal mulai dari pimpinan pusat sampai ke tingkat pimpinan. Yang selanjutnya yaitu peta konsep. Di sini peta konsep peran lembaga pendidikan Muhammadiyah dalam mendukung dakwah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Strategi dalam mendukung dakwah di sekolah Muhammadiyah yaitu yang pertama mengintegrasikan nilai-nilai Islam sekolah-sekolah Muhammadiyah, menerapkan pendekatan Islam secara holistik dan dalam kurikulum mereka nilai-nilai Islam diselaraskan dengan kurikulum nasional sehingga siswa mendapatkan pendidikan agama yang kuat dan terpadu dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran dan hadis. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mendorong siswa untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Mata pelajaran seperti tafsir, tajwid, dan hadis diajarkan secara teratur. Hal ini bertujuan untuk membuat pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan menginspirasi mereka untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kegiatan keagamaan. Lembaga pendidikan Muhammadiyah mengadakan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, kajian kitab, dan peringatan hari-hari besar Islam. Melalui kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk mempraktikkan ibadah secara kolektif dan memperdalam pengetahuan agama mereka. Yang keempat yaitu pembinaan karakter. Sekolah-sekolah Muhammadiyah juga mementingkan pembinaan karakter siswa yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mengutamakan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, kerja keras, dan rasa empati dalam pembelajaran sehari-hari. Siswa didorong untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan guru. Lembaga pendidikan Muhammadiyah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru-guru agar mereka dapat memberikan pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai Islam dan dakwah.
Guru-guru didorong untuk menjadi contoh teladan bagi siswa dan mampu memberikan pemahaman agama yang baik. Yang selanjutnya itu kerjasama dengan komunitas Muslim. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas Muslim untuk mendukung dan memperkuat program dakwah di sekolah-sekolah dengan bekerja sama dengan lembaga dan organisasi Islam lainnya. Mereka dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang memperkaya pengalaman agama siswa seperti ceramah, seminar, atau kegiatan sosial. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.